Nah, di sini ada pengertian makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Makronutrien penting untuk membantu menjalankan tubuh dan strukturnya. Nah, selanjutnya mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil. Namun mikronutrien sangatlah penting untuk berbagai fungsi tubuh. Kekurangan mikronutrien dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius dan defisiensi vitamin dan mineral tertentu. Nah, di sini ada beberapa contoh dan manfaat makronutrien dan mikronutrien. Di makronutrien ada pertama karbohidrat. Nah, digunakan sebagai sumber utama energi yang akan diubah menjadi glukosa dan digunakan sebagai bahan bakar tubuh. Bahan bakar tubuh. Karbohidrat juga penting untuk menjaga fungsi otak yang baik. Kebutuhan karbohidrat setiap organ bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, serta kondisi kesehatan. Selanjutnya protein. Nah, protein digunakan sebagai bahan utama jaringan tubuh termasuk otot, tulang, kulit. Dan kulit protein juga memberikan energi tubuh, melindungi organ-organ di dalam tubuh, menjaga kolesterol dan tekanan darah tetap terkendali serta mendukung pertumbuhan sel. Nah, selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien dapat ditemukan di dalam makanan yang Anda konsumsi sehari-hari, seperti dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun contoh mikronutrien diantaranya pertama vitamin B1 atau disebut juga tiamin yang membantu mengubah nutrisi menjadi energi. Nah, selanjutnya vitamin B2 atau disebut juga riboflavin yang baik untuk produksi energi, fungsi sel dan metabolisme lemak. Yang ketiga adalah vitamin B3 atau disebut juga niacin yang membantu mendorong produksi energi dari makanan. Yang keempat adalah vitamin B5 atau disebut juga asam atau disebut B5 disebut juga asam yang yang kelima adalah ada vitamin B6 atau disebut juga periodiksin yang membantu tubuh melepaskan gula dari cadangan karbohidrat dan menciptakan sel darah merah. Selanjutnya vitamin B7 atau disebut juga biotin yang membantu metabolisme asam lemak, asam amino, dan glukosa. Selanjutnya vitamin B9 atau disebut juga folat yang digunakan untuk pembelahan sel yang tepat. Ya, selanjutnya vitamin B12 atau disebut juga kobalamin yang membantu pembentukan sel darah merah dan sistem serta fungsi otak. Selanjutnya vitamin C atau disebut juga asam aksorbat yang dibutuhkan dalam pembentukan nutrisi dan kolagen. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada perbedaan makronutrien dan mikronutrien. Jumlah yang dibutuhkan, kalau makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh, karbohidrat, protein, dan lemak merupakan komponen utama dari diet harian dan menyediakan energi serta bahan bangunan untuk tubuh. Kalau mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam tubuh,
vitamin dan mineral merupakan nutrisi tambahan yang diperlukan dalam diet harian dalam jumlah yang lebih kecil. Namun tetap penting fungsinya itu bagi tubuh agar tubuh kita tetap optimal, dan juga peran makronutrien dan mikronutrien dalam tubuh. Kalau makronutrien itu dia sebagai karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Mereka juga berperan dalam pembentukan pemeliharaan jaringan tubuh serta regulasi proses biokimia yang penting. Kalau mikronutrien, dia itu vitamin dan mineral, berperan berbagai fungsi di tubuh yang kritis, termasuk regulasi metabolisme, pembentukan jaringan, dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Next. Kalau makronutrien dia itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan juga kalau mikronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Namun makronutrien ini sangatlah penting untuk berbagai tubuh yang untuk pengoptimalan tubuh. Next slide. Apa next? Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah memaparkan dengan baik. Jadi kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada teman-teman forum, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Untuk sesi ini saya buka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman, saya persilakan. Moderator izin bertanya. Kepada saudari ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM A221-22011. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri mengenai materi yang dibawakan yaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Saya ingin bertanya, kan tadi di makalah itu materi yang dijelaskan tentang makronutrien dan juga mikronutrien ini lebih memfokuskan kepada manusianya. Jadi apakah dapat diterapkan dengan prinsip yang sama pada kedua organisme ini, termasuk manusia dan tumbuhan, atau apakah ada perbedaan kebutuhan nutrisi yang menyebabkan perbedaan besar dalam bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara ini atas pertanyaannya. Pertanyaan juga bisa dituliskan di pesan dalam panggilan agar teman-teman forum juga bisa melihat pertanyaan. Oke, sisa 2 pertanyaan lagi kepada teman-teman forum. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Moderator izin bertanya. Baik, kepada saudari. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Di dalam makalah ada dituliskan mikronutrien atau zat hara tambahan molybdenum. Nah, saya ingin bertanya, apa peranan molybdenum ini dalam tumbuhan dan bagaimana tanaman ini dapat mendapatkan kebutuhan molybdenumnya ini? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Karin atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga bisa dituliskan di pesan dalam panggilan agar teman-teman juga bisa melihat. Baik, untuk sesi ini sisa 1 pertanyaan lagi kepada teman-teman forum. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.
moderator izin bertanya. Baik, kepada Saudari Salvia, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya sedikit bertanya karena pemateri belum ada menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ini makronutrien dalam tanah. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dalam tanah bagi tumbuhan? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salvia. Pertanyaannya juga bisa ditulis di pesan dalam panggilan. Baik, untuk sesi ini saya tutup dulu. Saya kembalikan kepada pemateri. Jika sudah menemukan jawabannya, saya persilakan untuk menjawab. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Aini. Baik, saya persilakan kepada Saudari Fadila untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aini tentang apakah konsep makronutrien dan mikronutrien yang didiskusikan dalam makalah itu dapat diterapkan prinsipnya oleh kedua organisme seperti manusia dan tumbuhan, atau apakah perbedaan kebutuhan nutrisi ini menyebabkan perbedaan besar dalam bagian konsep-konsep ini diterapkan. Baik, yang saya tangkap sedikit dari pertanyaan saudara ini, jadi konsep makronutrien dan mikronutrien pada manusia dan tumbuhan, kalau persamaannya, jadi definisi baik manusia maupun tumbuhan itu membutuhkan makronutrien dalam jumlah yang besar. Dan kalau mikronutrien itu dia mau baik tumbuhan dan juga manusia itu membutuhkan mikronutrien dalam jumlah yang kecil untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi fungsi keduanya ini, kalau makronutrien dia berfungsi penting untuk metabolisme, struktur, dan fungsi tubuh dari kedua organisme ini, seperti tumbuhan dan juga manusia. Kalau perbedaannya, kalau makronutrien dan mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang berbeda-beda antara tumbuhan maupun manusia. Kalau manusia itu dia kan butuh karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau tumbuhan dia makronutriennya itu kayak karbon C, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Kalau mikronutriennya itu kayak tembaga, mangan, milenium, dan klorin. Kalau kebutuhannya, kalau tumbuhan, dia itu kebutuhan makronutrien dan mikronutrien itu lebih relatif kecil dan sederhana. Kalau seperti kayak tumbuhan, dia itu menyerap makronutrien dan mikronutrien itu dari tanah dan juga air. Jadi pada simpelnya itu meskipun konsep makronutrien dan mikronutrien ini serupa pada manusia dan tumbuhan, terdapat ada perbedaan yang signifikan dalam jenis kebutuhan dan sumbernya. Jadi perbedaan itu disebabkan oleh fisiologi dan metabolisme kedua organisme ini, organisme tumbuhan maupun manusia. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila atas jawabannya. Saya tanya kembali, apakah
teman-teman forum ada yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Nur Aini? Jika ada, saya persilakan. Ingin menambahkan moderator? Baik, kepada Saudara Afan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan sedikit perbedaan dari makronutrien dan mikronutrien. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih signifikan lagi perbedaan dalam kebutuhan nutrisi dan penyerapan konsep mikronutrien dan makronutrien dan mikronutrien pada manusia dan tumbuhan. Di sini lebih ke tumbuhannya. Nah, yang pertama kebutuhan nutrisi yang berbeda. Nah, di mana tumbuhan di sisi lain membutuhkan unsur-unsur hara utama seperti nitrogen, fosfor, kalium, atau NPK, serta mikronutrien seperti zat besi, zinc, tembaga, milabedium, dan lainnya untuk pertumbuhan metabolisme dan perkembangan. Nah, seperti katakan Fadil tadi. Nah, saya tambahkan lagi di mana ada sumber nutrisi. Nah, tumbuhan sebaliknya mendapatkan nutrisi mereka dari tanah melalui akar mereka. Nutrisi dalam tanah terutama berasal dari bahan organik yang membusuk dan pupuk yang diberikan. Nah, yang selanjutnya penyerapan nutrisi. Nah, tumbuhan menyerap nutrisi melalui akar mereka. Nah, nutrisi larut dalam air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar dan diangkut ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya ada kadar dan rasio nutrisi. Nah, untuk memerlukan kadar dan rasio nutrisi yang diberikan oleh tumbuhan bisa berbeda. Misalnya tanaman mungkin membutuhkan kadar fosfor yang lebih tinggi daripada manusia untuk mendukung proses fotosintesis dan metabolisme energi. Nah, di sini meskipun ada perbedaan dalam kebutuhan nutrisi dan cara penyerapan antara manusia dan tumbuhan, konsep dasar tentang makronutrien dan mikronutrien bahwa nutrisi penting untuk kesehatan dan fungsi optimal tetap sama. Penerapan spesifik dari konsep ini mempertimbangkan perbedaan dalam biologi dan kebutuhan nutrisi antara kedua organisme tersebut. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Afan atas tambahannya. Mungkin untuk teman-teman forum ada lagi yang ingin menambahkan atas pertanyaan dari Saudari Nur Aini? Jika ada, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, langsung saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Saudari Nur Aini? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan yang sudah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa konsep makronutrien dan juga mikronutrien ini pada manusia dan juga tumbuhan yang dimana memiliki perbedaan yang besar, terutama pada tumbuhan. Di sini pada tumbuhan dia mengandung makronutriennya ini ada karbonnya, ada hidrogennya juga, ada pun juga oksigennya. Sedangkan pada manusia makronutriennya ini lebih ke karbohidrat dan protein dan juga lemak. Kemudian mikronutriennya ini dia terdapat besi dan juga molybdenum, termasuk pada manusia dia hanya ada vitamin dan juga mineralnya. Kemudian di sini manusia dia lebih memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dan juga beragam dalam hal makronutrien dan juga mikronutriennya. Sedangkan tumbuhan itu dia hanya memiliki mikronutrien dan juga makronutrien yang lebih sederhana.
Kemudian tambahan dari Afwan Riyadi tadi, di sini Dan lebih mungkin menuju kepada makronutrien dan juga mikronutrien pada manusia dan tumbuhan, di mana dia lebih membutuhkan nutrisi yang berbeda. Ada juga di sini tumbuhan dia mendapatkan nutrisi melalui akar dan juga nutrisi ini dalam tanah terutama berasal dari bahan organik yang membusuk dan juga pupuk yang diberikan. Dan juga ada kadar dan rasio nutrisi yang diperlukan oleh manusia dan juga tumbuhannya ini bisa berbeda. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan itu karena di makalah tadi tidak ada disebutkan mengenai ini. Mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nuraini atas kesimpulannya. Saya kembalikan lagi kepada pemateri. Jika sudah menemukan jawaban atas 2 pertanyaan lagi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Iya baik, terima kasih kesempatan telah diberikan moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salbia. Baik, mungkin langsung. Kepada Iya baik, mungkin langsung saya jawab. Yang mana pertanyaan dari Salbia adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dan juga mikronutrien. Ada faktor kimia tanah, yaitu ada pH tanah, yang mana pH tanah untuk pertumbuhan itu berkisar 6,0 dan juga 7,0. Pada pH yang terlalu rendah atau asam, atau terlalu tinggi basa, itu ketersediaan makronutriennya itu dapat terhambat. Ada juga kadar bahan organik, yang mana bahan organik tanah yang tinggi itu dapat meningkatkan ketersediaan makronutrien dengan cara meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, dan juga ada juga mempercepat proses dekomposisi bahan organik yang melepaskan makronutrien ke dalam tanah. Jadi kadar unsur hara yang dalam tanah yang rendah dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Ada juga bentuk dan ikatan unsur hara. Ada bentuk ikatan dan unsur hara ini dalam tanah menentukan kemudahannya diserap oleh tanaman. Ada faktor fisika tanah, yang mana ada tekstur tanah, struktur tanah, kadar air tanah. Yang mana tekstur tanah ini yang ideal untuk pertumbuhan tanaman adalah lempung berpasir, dan juga ada struktur tanah yang baik memungkinkan air dan udara itu bergerak dengan mudah. Ada juga kadar air tanah, jadi kadar air yang tanah itu kadar air tanah yang optimal itu untuk pertumbuhan itu berkisar seperti antara 60-80% dari kapasitas lapang tanah. Ada juga faktor biologi tanah, yang mana itu aktivitas mikroorganisme, yang mana mikroorganisme itu berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik dalam pelepasan makronutrien ke dalam tanah. Dan juga ada jenis tanaman. Tanaman yang berbeda itu memiliki kebutuhan makronutrien yang berbeda pula. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila atas jawaban dari pertanyaannya Salbia. Saya kembali lagi kepada teman-teman forum. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Saya mau menambahkan atas pertanyaan dari Saudari Salbia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dalam tanah bagi tumbuhan. Jika ada, saya persilakan. Izin menambahkan. Baik,
Baik, kepada Saudari Suryanti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Salvia tadi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dalam tanah bagi tumbuhan? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dalam tanah bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada tekstur dan komposisi tanah. Tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan dan melepaskan nutrisi. Komposisi tanah, termaksud kandungan bahan organik, juga mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Yang kedua itu ada organisme tanah. Cacing tanah dan bakteri berperan dalam menguraikan bahan organik dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Yang ketiga itu ada akar tumbuhan. Akar tumbuhan mengekstrak nutrisi dari tanah. Kesehatan akar dan distribusi akar di zona perakaran mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Yang keempat itu ada ketersediaan air tanah dan mineral. Tanah yang terlalu kering atau terlalu basah dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh akar. Ketersediaan mineral seperti nitrogen, fosfor, dan kalium juga memainkan peran penting. Mungkin hanya itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suryanti atas tambahan dari jawabannya. Saya persilakan lagi kepada teman-teman forum, jika ada yang menambahkan, saya persilakan sebelum saya kembalikan ke penanya. Jika tidak ada yang menambahkan, langsung saya kembalikan saja kepada Salvia. Bagaimana, Salvia? Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan forum yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dapat saya simpulkan sedikit bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan makronutrien dalam tanah bagi tumbuhan. Nah, antara lain itu faktor-faktornya, yang pertama faktor kimia tanah. Nah, pH tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanah ini berkisar antara 6,0 dan 7,0 pada pH yang terlalu rendah atau asam. Nah, atau terlalu tinggi, ketersediaan makronutrien ini dapat terhambat. Kemudian ada kadar bahan organik. Nah, bahan organik tanah yang tinggi ini dapat meningkatkan ketersediaan makronutrien dengan cara meningkatkan kapasitas tukar kation tanah yang memungkinkan tanah untuk menahan lebih banyak makronutrien. Kemudian ada juga faktor fisika tanah. Nah, yang mana tekstur tanah ini yang ideal untuk pertumbuhan tanaman adalah lempung berpasir. Nah, tekstur tanah yang terlalu halus atau terlalu kasar dapat menghambat ketersediaan makronutrien. Kemudian ada tadi iklim. Nah, iklim dapat mempengaruhi proses dekomposisi bahan organik dan pelepasan makronutrien ke dalam tanah. Kemudian ada tadi dari forum yang mana yang pertama itu tekstur dan komposisi. Nah, tekstur tanah ini mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan dan melepaskan nutrisi. Nah, kemudian ada organisme tanah. Nah, cacing tanah dan bakteri ini berperan dalam menguraikan bahan organik dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Salvia atas kesimpulannya. Langsung saja saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir dari pertanyaannya dari Karim. Saya persilakan. Moderator. Baik, kepada Saudara Afan, saya Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karin Fadilah Ratmadani, yang di mana
Pertanyaan itu, apa peran dari molybdenum atau MO dalam fisiologi tumbuhan dan bagaimana tanaman mendapatkan kebutuhan MO-nya? Saya akan menjawab. Molybdenum atau MO adalah mikronutrien penting bagi tanaman yang memiliki peran kunci dalam beberapa proses fisiologi. Peran utamanya adalah sebagai komponen esensial dari enzim yang terlibat dalam metabolisme nitrogen. Nah, enzim utama yang memerlukan molybdenum adalah nitrogenesis atau nitrogen reductase yang terlibat dalam fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana tanaman mengubah nitrogen di udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan tanaman untuk sintesis protein dan pertumbuhan yang sehat. Oleh karena itu, tanaman memerlukan molybdenum untuk memastikan proses fiksasi nitrogen berjalan dengan lancar. Nah, selain itu, molybdenum juga berperan dalam metabolisme sulfat, pembentukan asam amino, dan pengaturan kadar pH tanaman. Nah, tanaman memperoleh kebutuhan molybdenum dari tanah, biasanya hadir dalam bentuk oksida atau sulfida dalam tanah. Tanaman menyerap molybdenum dalam bentuk ion molybdat melalui akar mereka. Proses penyerapan ini membutuhkan keberadaan ion dalam larutan tanah di sekitar akar tanaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketersediaan molybdenum tanah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH tanah, kandungan organik, dan tekstur tanah. Tanaman yang tumbuh di tanah yang kekurangan molybdenum atau di lingkungan yang memiliki pH tanah yang sangat asam atau tinggi mungkin memerlukan suplementasi molybdenum melalui pupuk atau perlakuan tanah lainnya untuk memastikan kecukupan nutrisi. Kekurangan molybdenum dalam tanah dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan daun yang menguning, dan rendahnya aktivitas tanaman. Oleh karena itu, penting untuk memonitor ketersediaan molybdenum dalam tanah. Hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Afwan atas pertanyaannya. Jika ada yang menambahkan, saya persilakan. Moderator izin menambahkan. Baik, kepada Saudari Fadila, saya persilakan. Baik, di sini saya hanya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Saudari Karin, yang mana pertanyaannya itu apa peran dari Mo atau molybdenum dalam fisiologi tumbuhan dan bagaimana tanaman mendapatkan kebutuhan Mo. Jadi bagaimana tanaman mendapatkan kebutuhan Mo-nya itu mendapatkan kebutuhan Mo tersedia dalam tanah dalam bentuk ion atau molybdat, yaitu MoO42. Jadi akar tanaman itu dia tuh menyerap ion molybdat ini melalui transportasi aktif. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Mo, yaitu pH tanah. Mo lebih tersedia pada tanah yang kandungan pH asamnya itu berkisar 5,5 sampai 6,5. Dan juga ada kandungan Mo tanah, yang mana kandungan Mo tanah ini bervariasi tergantung pada jenis tanah dan batuan induknya. Ada juga ketersediaan hara lain, yang mana ketersediaan hara lain ini adalah seperti fosfor dan juga sulfur, dapat mempengaruhi penyerapan Mo dalam oleh tanaman. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila atas tambahan dari pertanyaan Saudari Karin. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan sebelum saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas
Baik, saya akan simpulkan dari kedua jawaban dari pemateri atas pertanyaan saya. Jadi, molybdenum ini adalah mikronutrien yang sangat penting bagi tanaman, yang dimana dia ini berperan sebagai komponen esensial dari enzim yang terlibat dalam metabolisme nitrogen. Nah, metabolisme ini, yang enzim yang diperlukan ini nanti akan terlibat dalam fiksasi nitrogen, yang dimana fiksasi nitrogen ini adalah proses di mana tanaman mengubah nitrogen gas di udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman untuk sintetis protein dan juga pertumbuhan. Nah, oleh karena itu tanaman memerlukan molybdenum ini untuk memastikan proses fiksasi nitrogen itu berjalan dengan baik. Nah, selain itu dia ini berperan dalam metabolisme sulfat, kemudian pembentukan asam amino dan juga pengaturan kadar pH dalam tanaman. Nah, kemudian tadi ditambahkan oleh pemateri juga Fadilah, yang dimana molybdenum ini tuh memiliki peran penting gitu dalam beberapa proses tumbuhan, fisiologi tumbuhan. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat. Kemudian juga ada berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketersediaanmu ini tuh yang pertama ada pH tanah, kemudian kandungan molybdenum ini dalam tanah, dan juga ketersediaan hara yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan atas pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman, untuk itulah berakhir sesi 1. Karena waktu masih ada, saya buka lagi sesi 2. Untuk 2 penanya, jika teman-teman forum masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Bagaimana teman-teman, masih ada yang bertanya? Jika ada, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan ke sesi 2. Untuk teman-teman forum, jika ada yang bertanya, saya persilakan untuk sesi ini 2 pertanyaan. Bagaimana teman-teman forum? Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Moderator izin bertanya. Baik, kepada Saudari Tiara, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada pertanyaan saya, yaitu apa yang terjadi jika tanaman kekurangan mikronutrien? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga bisa dituliskan di pesan dalam panggilan. Baik, untuk sesi ini saya tersisa 1 pertanyaan. Mungkin teman-teman forum masih ada yang ingin bertanya?
Baik, sepertinya tidak ada. Langsung saja saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Tiara. Moderator jawab. Saya persilakan kepada Saudara Afan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Di mana ada pertanyaan tadi yang dimana pertanyaannya apa yang terjadi jika tanaman kekurangan mikronutrien. Di sini saya akan menjawab kekurangan mikronutrien dalam tanaman dapat menyebabkan berbagai gangguan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tanaman. Nah, di setiap mikronutrien ini memiliki peran khusus dalam metabolisme tanaman, dan kekurangan salah satu mikronutrien dapat mengganggu proses-proses tersebut. Nah, di sini ada beberapa gangguan, ada beberapa contoh dampak kekurangan mikronutrien. Yang pertama itu korosi. Nah, di mana kekurangan beberapa mikronutrien seperti zat besi, magman, dan seng atau magnesium dapat menyebabkan korosi yaitu kondisi di mana daun tanaman mengalami pucat atau kekuningan karena kekurangan klorofil. Nah, klorofil penting untuk proses fotosintesis dan kekurangan mikronutrien yang terlibat dalam pembentukan atau penggunaan klorofil dapat mengganggu kemampuan tanaman untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Nah, selanjutnya yang kedua itu gangguan pertumbuhan. Nah, seperti yang di pertanyaannya Karin tadi, kekurangan mikronutrien juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, misalnya kekurangan seng atau tembaga dapat mengganggu sintesis protein dan pembelahan sel yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat. Tanaman yang mengalami kekurangan mikronutrien mungkin memiliki pertumbuhan yang terhambat, batang yang pendek atau daun yang kecil. Nah, yang ketiga gangguan dalam perkembangan organ. Nah, kekurangan mikronutrien tertentu juga dapat mempengaruhi perkembangan organ tanaman. Misalnya, kekurangan boron atau B dapat mengganggu pembentukan dan perkembangan jaringan meristem yang dapat menyebabkan cacat pada ujung atau tepi daun. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penurunan produksi dan kualitas hasil. Nah, kekurangan mikronutrien dapat mengakibatkan penurunan produksi tanaman serta kualitas hasil. Tanaman yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup mungkin menghasilkan buah atau biji yang lebih kecil, kurang berkualitas, atau bahkan tidak berkembang sempurna. Nah, yang terakhir, yang kelima, peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Nah, di mana tanaman yang memiliki kekurangan mikronutrien cenderung menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit dan stres lingkungan. Tanaman yang lemah akibat kekurangan nutrisi memiliki sistem pertahanan yang lebih rendah dan lebih sulit untuk mengatasi tekanan dari penyakit atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, di sini dari keseluruhan kekurangan mikronutrien dapat berdampak negatif pada pertumbuhan, perkembangan, produksi, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Baik, hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Afan atas jawaban dari Saudari Tiara. Kepada teman-teman forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Moderator izin. Kepada Saudari Andi Nurdiana, saya persilakan. Ya, di sini pertanyaan dari
dari Saudari Tiara, yaitu jelaskan apa yang terjadi jika tanaman kekurangan mikronutrien. Nah, jika tanaman mengalami kekurangan mikronutrien, mungkin ada beberapa gejala defisiensi yang dapat muncul, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan juga kesehatan tanaman. Nah, yang pertama dari contoh gejala defisiensi itu sendiri, yang pertama itu kuning atau menguningnya daun. Nah, yang kedua ada pertumbuhan terhambat, dan yang ketiga ada deformitas atau kerusakan struktural, dan yang keempat itu pembentukan bunga dan buah yang tidak normal. Dan yang terakhir yaitu penyakit dan gangguan fisiologis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Mulyana atas tambahannya. Jika ada lagi yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Moderator izin menambahkan. Baik, Saudari In, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Tiara, di mana tambahan dari saya ini menyangkut dari tambahan dari Andi Nurjana. Kekurangan mikronutrien pada tanaman dapat menyebabkan berbagai masalah dan gangguan pertumbuhan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, daun menguning. Nah, salah satu gejala umum kekurangan mikronutrien adalah daun tanaman yang menguning, terutama pada bagian tepi daun atau antara pembuluh daun. Contohnya, kekurangan zat besi dapat menyebabkan daun tanaman menguning, atau klorosil karena klorofil tidak dapat diproduksi dengan baik. Yang kedua ada pertumbuhan terhambat. Nah, tanaman yang kekurangan mikronutrien juga cenderung mengalami pertumbuhan yang terhambat. Hal ini dapat terlihat dari ukuran tanaman yang lebih kecil dari yang seharusnya, atau lambatnya pertumbuhan batang, daun, atau akar. Nah, yang ketiga ada penyakit dan infeksi. Kekurangan mikronutrien dapat membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan penyakit dan infeksi oleh patogen. Nah, sistem tahanan tanaman dapat terganggu sehingga tanaman lebih mudah terserang penyakit. Nah, yang keempat ada pengaruh pada buah dan bunga. Nah, kekurangan mikronutrien juga dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah buah atau bunga yang dihasilkan. Misalnya, kekurangan boron dapat menyebabkan bunga tanaman menjadi cacat atau tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, pada penurunan reproduksi. Nah, secara keseluruhan, kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman. Tanaman yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehingga hasil panen atau produksi tanaman dapat menurun. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari In atas tambahannya. Baik, saya cukupkan untuk yang menambahkan. Langsung saja saya kembalikan ke penanya. Bagaimana, Saudari Tiara? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan juga teman forum yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa jika tanaman kekurangan mikronutrien ini dapat menyebabkan klorosis, yaitu kekurangan beberapa mikronutrien seperti zat besi, mangan, zinc, atau magnesium dapat menyebabkan klorosis, yaitu kondisi di mana daun tanaman mengalami pucat atau kuning karena kurangnya klorofil. Yang kedua, gangguan pertumbuhan, kemudian gangguan dalam perkembangan organ, dan ada juga penurunan produksi dan kualitas hasil, dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara atas simpulannya. Baik, dengan itu selesailah sesi kedua kita dan diskusi kita pada siang hari ini. Saya simpulkan mengenai materi makronutrien dan mikronutrien
pada hari ini, yang dimana makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar pada tumbuhan seperti hidrogen, karbon, oksigen yang terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, nitrogen yang penting untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan klorofil, fosfor yang dimana sebagai penyusun DNA, RNA, dan ATP, sulfur yang dimana terlibat dalam sintesis protein, serta kalsium, magnesium yang berperan sebagai proses seluler. Lalu ada mikronutrien yang dimana nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil pada tumbuhan seperti klorin, besi, manga, boron, seng, tembaga, nikel, dan yang berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik yang dimana ketika kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan melemahnya dan bahkan membuat tumbuhan itu mati sesuai dengan gejala. Definisi yang bervariasi tergantung pada fungsi nutrisi tersebut. Mungkin itu saja simpulan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.